Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya orang tua ini, Madodo. Semangat Pak Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan, saya hormati kakandaku Syaikhku Al-Ustaz Farid Wajidi, SPD MPDI, Korda atau Ketua Komunitas Pendakwah Keren Kota Maros. Saya muliakan, saya hormati senior saya di pesantren Takalasi. Saya sempat di Mangkos berpindah ke Takalasi. Ke Takalasi beliau senior saya, ya. Ustaz Mansur. Ya. Rata-rata kalau Ustaz Mansur itu insya Allah jadi kiai semua. Amin. Ya, saya muliakan, saya hormati orang tua santri dan santriwati semua yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan juga anak-anakku. Mudah-mudahan kelak semua akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua perhatikan, nanti menghadap ke sini semua, ya. Nanti Pak Ustadz kasih pertanyaan, yang bisa jawab insya Allah nanti dikasih hadiah. Mau? Nah, yang bebas ya. Oke? Deal? Deal, sepakat. Hati-hati kalau ingkar janji, biasa itu pantatnya bisulam. Bapak Ibu orang tua sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur ketika melihat anak-anak kita yang sudah berhasil, ya, termasuk berhasil saya katakan kalau ada anak-anak kita yang berani tampil di hadapan kita ceramah, apalagi yang mengaji tadi itu sampai ada senggol-senggol temannya, subhanallah itu. Itu calon bupati itu. Satu keberhasilan saya Pak Bu, saya ingat waktu masih kecil diutus oleh pesantren Ramadan, ya, pulang kampung kalau Ramadan wajib mengisi ceramah atau imam di masjid yang ada di kampung. Laporan ada isi listnya tadi, ya. Saya pertama kali itu tampil di hadapan orang tua, di hadapan masyarakat, di hadapan tetangga-tetangga semua. Melatih mental. Saya kira duluan di mulutku ngomong assalamualaikum, ternyata duluan lututku gemetar. Kenapa? Karena keterbiasaan itu belum ada, mental belum terbentuk. Tapi yang ada ini keberanian. Anak-anak kita walaupun saat ini mungkin mentalnya belum terbentuk, cita-citanya masih mengambang, tapi ketika keberanian itu sudah ada pada dirinya, maka itulah modal yang pertama, modal yang paling utama. Orang tua tinggal bagaimana berusaha agar keberanian ini terus ada, memotivasi semangat itu terus ada. Ya kasih lewat di pesawat. Kalau di Bontang Ustaz tidak ada pesawat lewat di atas. Yang ada burung merpati, burung gala, burung-burung, burung lepas sangkar, ada semua lewat di Bontang.
Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu orang tua sekalian memotivasi. Karena madrasah utamanya anak-anak kita itu sebenarnya bukan di sekolah, tapi di rumah. Bagaimana ibu memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, bagaimana bapak memberikan motivasi kepada anaknya. Sering saya sampaikan di majelis saya di Kota Bontang itu, bahwa kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang membangkang ketika tumbuh dewasanya, banyak yang melawan ketika tumbuh dewasanya. Bahkan tidak sedikit ada anak yang berani menendang, meninju orang tuanya. Kenapa? Karena itu dari awal banyak orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya. Makanya pendidikan orang tua untuk membentuk karakter anak yang disebut dengan parenting itu sangat penting. Karena madrasah utama tadi ada dalam rumah tangga. Makanya yang menjadi sasaran saya ketika memberikan pembinaan seperti itu kepada majelis saya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini, kenapa ibu-ibu yang menjadi sasaran utamanya? Bukan berarti bapak gak boleh membina anak di rumah. Kenapa? Karena yang paling dekat itu ibu. Kalau bapak sibuk kerja di luar, ibu yang mengurus di rumah, memasakkan, ya, menyuapi, memandikan, memakaikan pakaian dan lain sebagainya. Itu tugas orang tua, tugas ibu. Dan ketika kita menyentuh anak, memberikan perhatian kepada anak, maka harus dengan kelembutan. Itu madrasah utamanya di sana, membentuk karakter anak dalam rumah tangga. Nah, orang tua sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu fakta. Kemarin di Bontang itu kita kedatangan tamu istimewa. Saya katakan tamu istimewa, kenapa? Ada anak yang bernama Farid ini. Beliau ini pernah ikut audisi di RCTI Hafiz Cilik. Beliau umur 7 tahun, ya. Umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan hebatnya, anak ini hafal 30 juz. Ternyata dia menghafalnya di rumah. Mohon maaf, bukan di pesantren. Ini akan jadi pembelajaran untuk kita nanti. Jangan lihat bahwa menghafalnya bukan di pesantrennya, jangan melihat di situ. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh ibunya. Hebatnya lagi, ternyata bapaknya si anak ini sama sekali nggak tahu bacaan Al-Quran. Menyambung alhamdulillah itu masih terbata-bata. Ibunya ketika disuruh mengaji masih banyak yang salah ketika baca Al-Quran. Bahkan ibunya mengakui bahwa saya ini kurang lancar membaca Al-Quran. Namun hebatnya dia bisa menjadikan anaknya hafiz 30 juz. Dan itu beliau menang waktu audisi 2019 di RCTI, 2017 kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu orang tua sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah, ketika beliau mengadakan seminar, ditanya, waktu itu saya hadir juga, beliau ditanya, Pak, Bu, apa rahasianya kok anak ibu bisa secerdas ini menghafal Al-Quran?
Apa rahasia ibu? Kenapa anaknya bisa menghafal Al-Quran? Tentu anak ini terbentuk seperti ini, menjadi penghafal Al-Quran seperti sekarang ini, itu pasti ada dorongan emosional dari orang tuanya. Ada kedekatan emosional antara orang tua dengan anaknya. Tidak mungkin rumah itu terbangun dengan sendirinya, pastilah ada yang bangun. Maka ditanya, ketika ditanya seperti itu, orang tua ini, ibunya menjawab bahwa bapak ibu orang tua sekalian, anak saya ketika di malam hari saya tidak melepaskan matanya itu tertutup, atau dengan kata lain tertidur, sebelum saya bacakan Alam Nashrah bagian dadanya. Saya tidak biarkan anak saya tertidur di malam hari sebelum saya bacakan surah Alam Nashrah di bagian dadanya. Kemudian yang kedua, ada amalan khusus yang saya amalkan selain itu untuk anak saya. Selepas saya sholat maghrib, saya selalu memanggil, sini nak, sini nak. Dipanggil oleh ibunya, dipanggil oleh ayahnya, sini nak. Ketika saya manggil, saya usap bagian ubun-ubunnya, kemudian saya bacakan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, ila akhir ayat. Bapak ibu jangan menganggap remeh amalan ini, karena amalan ini sangat luar biasa hasilnya ketika dijadikan amalan yang istiqomah, didawamkan setiap saat, diamalkan untuk anak-anak kita. Luar biasa. Apakah cukup dengan amalan itu? Tidak. Ibunya hampir setiap malam bangun sholat tahajud, mendoakan dirinya, keluarganya, wabil khusus kepada anaknya. Apa doanya ibunya? Apa doa ibunya? Ibunya selalu berdoa, ya Allah, jangan pernah Engkau mewafatkan aku berikut anak-anakku ya, sebelum dia hafal 30 juz Al-Quran. Dia memang berdoa, jangan wafatkan aku sebelum anakku menghafal 30 juz Al-Quran. Saya mau bimbing dia. Kemudian doanya selanjutnya, ya Allah, jangan pernah Engkau menghilangkan hafalannya yang ada dalam otaknya ini, dalam pikirannya, sebelum Engkau mencabut nyawanya. Jangan Kau hilangkan. Andai pun boleh ya Allah, Engkau cabut nyawanya lebih dulu ketimbang hafalannya yang ada di pikirannya. Luar biasanya doanya. Dan ternyata kita playback, kita kembali dari kisah-kisah. Ada kisahnya maling kundang, ada kisahnya Alqamah yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau kita ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata di balik kesuksesan seorang anak itu ada doa ibu-ibu yang ada di belakangnya. Ada motivasi ibu yang ada di belakang, ada motivasi orang tua yang ada di belakangnya. Makanya saya sering katakan kepada majelis saya bahwa ibu-ibu ini, kenapa diharuskan ada majelis taklimnya? Jarang sekali ada majelis taklim bapak-bapak, yang ada majelis taklim ibu-ibu. Yang pertama, karena yang paling dekat dengan anak adalah yang paling dekat dengan ayah adalah, yang bisa menasihati anak dan ayah adalah ibu. Makanya bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu di rumah banyak komentar, jangan balas dengan komentar, karena memang siogianya seorang ibu itu menasehati, memberikan nasihat. Di balik keberhasilan seorang laki-laki, di balik keberhasilan seorang Ustadz Farid milenial menjadi viral dan lain sebagainya, menjadi pengusaha,
menjadi pembina pondok pesantren, dikenal di Bontang, di Kalimantan Timur. Beliau dikenal. Di balik kesuksesan beliau, pasti ada istri yang di belakang selalu mendoakan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Mustahil ada seperti itu kalau tidak ada doa istri di belakang. Kalau tidak ada doa orang tua dulu, pasti ada. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang beriman. Makanya jurus yang paling terakhir ketika kita menegur tidak bisa dengan ucapan, tidak bisa dengan tindakan, maka akhirilah teguranmu dengan doa. Kenapa harus ada majelis taklim ibu-ibu? Saya sering sampaikan ke ibu majelis taklim saya, Bu, jangan sampai ibu berani mengucapkan kalimat-kalimat salah kepada anaknya, kalimat-kalimat kotor kepada anaknya. Karena perkataan seorang ibu, meskipun itu candaan, itu bisa berbuah doa. Meskipun itu candaan, itu bisa berbuah doa. Ini anak kutunna. Kalimat seperti itu jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu akan menjadi doa. Makanya itu dalam bimbingan ada seminar-seminar bagaimana cara membina anak, bagaimana cara mendidik anak. Maka inti daripada pembahasan itu, ya, bagaimana seorang ibu berusaha untuk melembutkan kata-katanya di hadapan anak-anaknya. Sesalah-salahnya anak jangan pernah dipanggil weh nakal, benak ya, betak ya. Jangan. Paling tidak sesalah-salahnya anak kita panggil anak soleh, anak soleha. Jangan gitu ya. Itu doa. Itu adalah doa. Ini tidak kita. Di kampung saya dulu di Bandung, itu saya masih kecil, saya masih ingat. Banyak orang itu kalau dia tegur anaknya salah, anaknya memang iko asu memangku. Coba. Tidak sedikit, jangankan di Baru, di Bontang masih ada yang begitu. Asu. Itu asu, Pak. Bahasa Indonesianya anjing. Bahasa Inggrisnya dog. Bahasa Arabnya agak kalbun. Jangan kolbun. Kolbun hati. Kalbun. Ibu memanggil anak dengan sebutan anjing, mohon maaf. Nah, sementara ibu yang lahirkan. Tidak mungkin anjing terlahir dari manusia. Pastilah juga anjing yang melahirkan. Kan begitu bahasa halusnya. Maka kalau memanggil anak jangan pernah sebutan-sebutan yang salah. Karena khawatirnya itu jadi doa. Memang kamu anak sial, memang kamu anak celaka. Kamu tidak akan mendapatkan kesuksesan, kamu tidak akan. Jangan sampai kalimat-kalimat seperti itu, karena itu bisa berbuah doa. Maling kundang kisahnya. Apakah maling kundang sebelum beliau merantau, apakah maling kundang seorang anak yang pembangkang? Tidak. Maling kundang anak yang soleh, maling kundang anak yang rajin, anak yang taat terhadap orang tuanya. Namun dia membangkang, pembangkangannya cuma satu, tidak mau mengakui orang tuanya di hadapan istrinya. Pembangkangannya cuma satu, tidak mau mengakui orang tuanya di hadapan istrinya. Artinya dia lebih memuliakan istrinya ketimbang orang tuanya. Ibunya salah ucap, dia katakan, wahai maling kundang, kamu bakal jadi batu. Jadi batu. Dan ternyata ini bukan hanya kisah, ini fakta bahwa di daerah sana ada batu yang memang seperti bersujud. Nah, orang tua sekalian, Bapak Ibu dimuliakan dan dirahmati Allah. Salah satu cara kita membentuk karakter anak yang madani, membentuk karakter anak yang soleh dan soleha yang lembut, maka mulailah dengan tutur kata yang sopan. Kemudian yang kedua,
Itu tadi kita ambil amalannya ibu-ibu ini. Jangan pernah lepas untuk memberikan amalan-amalan kepada anak-anak kita. Tiupkan alam nasyrah sebelum tidurnya. Kemudian di saat sholat maghrib ada kesempatan kita, rangkul dia, panggil dia, usap ubun-ubunnya, bacakan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Niatkan barokahnya surah Al-Qadar, barokahnya surah Alam Nasyrah yang akan membentuk karakter anak kita, yang menjadikan anak kita anak yang soleh, yang menjadikan anak kita anak yang soleha insya Allah. Ya, ya mudah-mudahan saya tidak bisa panjang kali lebar karena sudah jam berapa ini. Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ibu-ibu, bapak, sekali lagi saya menyampaikan ini bukan berarti saya menggurui orang tuaku semua yang hadir, tapi ini adalah pengalaman, ya, buah daripada pengalaman. Semua apa yang saya ucapkan ini adalah buah daripada pengalaman yang pernah saya lalui, bahwa ternyata keberhasilan seorang anak, kesuksesan seorang anak itu tergantung dari bagaimana kesabaran orang tuanya mendidiknya, membinanya, membimbingnya. Makanya ada dua sifat yang Allah turunkan di muka bumi ini sebagai penenang jiwa, sebagai pengantar insya Allah menuju syafaatnya Nabi, menghantar kita yang insya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ada dua sifat yang Allah turunkan, yaitu sifat syukur dan sabar. Jadikan kedua sifat ini senjata kita dalam hidup kehidupan ini, baik dalam berumah tangga maupun bersosial dan sebagainya. Insya Allah ketika syukur sudah ada dalam rumah tangga, ketika sabar sudah ada dalam rumah tangga, yakin dan percaya kebahagiaan, ketenangan pasti akan kita rasakan. Demikian, mudah-mudahan ada barokahnya. Ini sekali lagi saya sampaikan ke anak-anakku. Anak-anakku dengar semua ya. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah meninggalkan doa untuk orang tua. Kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, kata Imam Al-Ghazali, wajib dia mendoakan orang tuanya sebanyak 5 kali sehari. Berapa kali? 5 kali sehari Kata Imam Al-Ghazali, wajib seorang anak mendoakan orang tuanya 5 kali sehari semalam. Kapan seorang anak itu kurang dari 5 kali dia doakan orang tuanya, maka belum tertunai kewajibannya dalam sehari itu. Ibu-ibu, bapak, jangan pernah larang anak kita untuk ke masjid, walaupun dia mungkin ribut dan lain sebagainya. Tapi didik bagaimana menasihati dia, duduk nak berdoa. Jangan sepelekan doanya anak-anak kita ini. Mereka ini masih tidak ada dosanya, belum ada dosanya mereka. Doanya anak-anak kita yang seperti ini itu makbul, mustajab. Minta anak kita untuk sholat, doakan. Nak, doakan orang tuamu, doakan ibumu, doakan ayahmu. Mudah-mudahan panjang rezeki, panjang umur, luas rezekinya insya Allah. Mudah-mudahan bisa, ya, menanamkan dalam dirinya sifat syukur dan sabar. Suruh anak kita berdoa. Mereka ini belum punya dosa, doanya insya Allah mustajab. Ya, oke. Nah, sesuai kesepakatan Pak Ustadz, anak-anak yang mendengarkan pasti bakal dikasih pertanyaan. Nah, ini sedekahnya Akram Sel, Ustadz. Ya, Akram Sel belum sukses kodong, tapi mudah-mudahan habis dari sini insya Allah Akram Sel jadi usaha yang sukses dunia akhirat. Saya Pak Bu punya usaha di Bontang, usaha konter, ya, nama konternya Akram Sel. Dan juga selain penceramah, dulu saya imam masjid. Saya berhenti jadi imam masjid. Saya waktu itu sambil imam saya ngajar juga di sekolah. Saya lepas imam, saya lepas mengajar. Saya lepas mengajar karena jujur Bu, Pak,
Di Kalimantan itu luar biasa perjuangan seorang guru, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Karakter anak-anak kita di sana, luar biasa. Ya, saya belum bisa lulus lah dikatakan seorang guru, karena guru itu sangat istimewa, sangat istimewa. Kalau ada guru yang berhasil dia bertahan dia sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun jadi guru, itu sangat luar biasa. Ya, saya stop jadi guru. Kenapa? Karena mau fokus di konter. Saya fokus di konter. Alhamdulillah saat ini adalah usaha kami kecil-kecilan, dan juga saya yang servis HP-nya. Ya, kalau ada HP rusak, saya yang perbaiki. Bukan hanya HP rusak saya perbaiki, HP rusak saya perbaiki. Ya. Kalau HP-nya majelis taklim saya itu ada rusak, saya tawari, ayo bawa ke konter. Yang penting jangan HP sudah dibawa keliling-keliling yang tidak bisa dibaiki baru dibawa ke saya, karena tambah pusingku nanti itu. Ya. Artinya apa? Katanya Andre Gurutta, Farid Wajedi, bukan Farid Wajedi yang ini, Farid Wajedi yang di Mangkoso. Katanya Andre Gurutta, ancaji ko guru genne. Ya, ancaji ko guru genne. Artinya guru genne itu kata Andre Gurutta, seorang santri yang bisa dipakai di mana saja. Apapun kebutuhan masyarakat dia selalu hadir. Apapun kebutuhan masyarakat dia selalu ada. Itulah namanya guru genne. Orang butuh penceramah dia siap, butuh imam dia siap, butuh supir dia siap, butuh mak gerek manu dia juga siap, mak barasanji siap toh, ada orang menikah siap toh, ada orang mau cerai dia siap juga, siap jadi penggantinya. Ya, semua dia serba siap. Ancaji ko guru genna. Ya, nah semua itu akan tercapai kalau insya Allah kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Oke, anak-anakku semua, ada pertanyaan Pak Ustadz. Siapa yang jawab insya Allah dapat warna putih atau warna hijau? Mau warna putih atau warna hijau? Ada uang warnanya putih? Ada. Uang apa? Uang 2000. Oke, ini ada 30.000 hadiahnya Pak Ustadz. Jangan yang biru karena anda pulang kan nanti ke Bontang. Ya, yang bisa angkat tangannya maju ke depan. Jangan gurunya angkat tangan. Capuk itu. Oke, pertanyaan pertama, insya Allah dapat 20.000 dari Pak Ustadz. Siapa yang hafal surah Ali Imran? Oke, siapa yang hafal surah An-Naba? Oke, angkat kaki, angkat tangan, maju sini. Iya. Nah, mau ki apa nak? Mau ki apa? Sampai 20 ji. Nah, berapa ayat itu An-Naba? Enggak, berapa ayat? 20, berarti separuh. 20.000 bagi separuh 10.000. Tuh, enggak apa-apa aja. Saya sesuai kesepakatan, ya. Ya, kita hafal. Siapa namanya Bapak tak? Siapa? Taiga? Jakanan Safari ya? Siapa namanya Bapak tak? Siapa namanya Bapak tak? Farid Wajedi? Anak mana itu? Namanya Ibu? Umi Winda. Winda Anugrah. Oke, surah An-Naba. Nanti selesai dulu, baca dulu.
tunggu dulu, perbaiki dulu mic-nya. Cek 1 2. Tes 1 1 1. 1. Hati-hati 1. Bismillah dulu nak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatil alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatakuna afwaja wa humilatis samaa'u fa kanat saraba Abu. Ya, sudah sampai situ? Alhamdulillah. Shadaqah? Alhamdulillah. Pantas nah hafal karena Pak Kiai. Nah, oke. Sudah ini nak ya. Nanti belikan pentol depan situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ustazah ya, insyaallah. Satu lagi. Dua. Ini laki-laki. Itu yang paling besar badannya, maju. Kawan dalannya ulumul Quran. Tolok nah, jangan maju kok. Maju sini. Ya. Ini calon Bupati Maros tahun 2050. Ayo maju Kina. Ya, cepat. Cek 1 2. Ya, kalau ndak ada yang lain yang berani maju sini. Cepat ndak lihat kah ini, ndak lihat kah? Ndak lihat kah ini? Wih, jago naik tes. Oke. Cek 1 2. Wah. Moki apa nak? Moki apa? Hah? Moki uang? Oh iya. Siapa nama Ata? Zahir. Hah? Zahir. Zahir. Oke. Siapa nama ibu? Lamrah Nur. Ibu yang kedua? Ibu yang kedua siapa namanya? Tahu ih. Okay. Berapa kali Imam Al-Ghazali mewajibkan anak-anak mendoakan orang tuanya? 5 kali. Sehari sebulan. Oke. Alhamdulillah. Oke. Sebelum lepas ini uang ada sandinya. Ada passwordnya.
Nah, ini terkunci nih, tidak bisa dicabut. Nah, ada sandinya. Nah, HP biasanya ada sandi kan? Nah, ini juga ada sandinya. Sandinya siapa nama Pak Ustadz? Ada namanya di sini. Nih. Ada namanya di sini. Siapa namanya itu? Nah, bilang Ihsan Al-Fatihah. Oke, sudah. Tidak apa-apa. Saya bobol sandinya. Terima kasih Ki. Yolo sini Ki dulu. Yang mana dia dimantaji pejabat ya? Purani ya yang dia terima kasih. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya anak-anak kita tadi. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi ya untuk anak-anak yang lain supaya bisa lebih meningkat kualitas belajarnya, insya Allah lebih berprestasi dan mudah-mudahan akan tercapai cita-cita dan keinginan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.